RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini ya, Pak. Terima kasih kembali. Oke, di tengah-tengah kesibukan banyak yang mau diurus gitu ya Pak ya, tetap menyempatkan diri untuk berbagi informasi kepada masyarakat, kepada pendengar Pro 1 RRI Palembang. Gimana perjalanan ke sini, lancar ya Pak? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah lancar karena memang sudah lepas macet ya. Oh ya, jam-jam segini tuh udah lepas macet ya Pak ya. Kalau sebelumnya tadi, wow, Lumayan. lumayan ya Pak ya. Dari kantor tadi Pak ya, dari kantor langsung menuju ke sini ya. Langsung ke sini. Ya. Oke, udah sempat sarapan Pak? Alhamdulillah Udah. sudah. Kalau belum nanti ditraktir Pak sama kita di sini. Terima kasih banyak. Oke. Pak, ini kita akan berbincang-bincang mengenai upaya pengentasan peredaran narkoba di Sumsel. Nah, lagi-lagi informasi mengenai narkotika ini kita dapatkan kembali ya, bahwa ada rilis baru, Polrestabes Palembang juga menggerebek kampung narkoba. Itu 5 ditangkap, salah satunya juga ada wanita pelakunya di sini. Ini terjadi penangkapan ini di daerah Gandus gitu ya Pak ya, di 23 ilir, di 36 ilir gitu, karena ada di 2 lokasi kalau tidak salah tadi saya baca informasinya. Dan untuk barang bukti yang diamankan itu jumlahnya cukup banyak, 6,5 kg sabu yang diamankan Pak. Iya. Nah, ini sungguh mengkhawatirkan ya, apalagi kalau misalkan kita selalu menggaung-gaungkan untuk kampung anti narkoba segala macamnya gitu ya Pak ya, ternyata masih saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Sebenarnya kenapa ini bisa terulang dan terulang terus gitu Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian hadir di RRI ini sebagai pendengar, perlu kami sampaikan bahwasanya narkoba ini sungguh-sungguh merupakan hal yang menggiurkan bagi mereka-mereka yang mempunyai niat untuk mengembalikan ekonominya ataupun terlepas daripada keluarganya, broken home dan lain-lain segala macam. Kalau kita melihat daripada angka prevalensi daripada di Sumatera Selatan ini, kita ini termasuk ranking kedua dari setelah Sumatera Utara, kita Sumatera Selatan di seluruh Indonesia. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan di Sumatera Selatan ini. Mengapa demikian? Karena memang narkoba ini satu hal yang sangat menjanjikan untuk masalah ekonomi, tetapi sesungguhnya kalau kita lihat daripada Undang-Undang 35 tahun 2009, narkoba ini bukan merupakan hal yang menjanjikan. Setelah dia mendapatkan daripada harta-harta daripada narkoba ini, maka dia akan kembali mempertanggungjawabkan dalam bentuk pencucian uang terhadap daripada hasil narkoba itu. Hasil narkoba yang setelah pencucian uang itu maka akan dapat disita oleh negara. Nah, karena itu ini merupakan pesan kepada yang pelaku-pelaku narkoba yang masih ada, segeralah taubat karena percuma saja menghasilkan daripada hasil narkoba kemudian disita kembali oleh negara hasil-hasil tersebut. Kami saat ini sedang menangani 2 kasus dalam hal kasus yang istilahnya itu cukup besar, mempunyai jaringan yang besar. Satu kasus Mirza yang berada di M yang ada di Bangka. Siap. Kemudian kita tangani sekarang ini. Dulu dia termasuk selebgram yang hebat, dalam tanda kutip, punya segala macam dan lain-lain. Setelah tertangkap, kita telusuri tentang hasil-hasilnya, kemudian disita kembali sebagaimana pasal 137. Mudah-mudahan sekarang ini orang termiskin barangkali di sana, di dalam penjara. Demikian pula sekarang ini juga ada dulu yang pernah kita dengar bersama di bulan Januari,
itu ada peredaran gelap narkotika, yaitu melalui kurir yang bernama titik-titik ya, SN ya. Iya. Sebanyak 115 kilogram waktu itu di Sumatera Selatan. Kita telusuri tentang cara dia mengedarkan dan lain-lain, termasuk ya mungkin gandus itu juga termasuk bahagian tempat dia mengedarkan daripada narkotika itu. Setelah itu memang pada saat awal kelihatan mereka itu cukup bonafit, dalam arti kata kayak selebgram ke kiri ke kanan, buang uang segala macam apa ya. Tapi setelah kita telusuri dan sekarang ini ya boleh dikatakan pesakitan yang sangat banyak, mulai dia menggerogot kepada kawan-kawan yang ada di sampingnya, yang pernah dia kasih, yang ini, yang itu, sehingga ditelusuri semua kawan bisa terlibat di dalam hal money laundering itu. Nah karena itu kita tidak perlu banyak cerita tentang narkoba ini diberikan secara gratis, kemudian menjadi sebagai pengguna. Habis pengguna karena dia tidak bisa lagi mencari, dia menjadi jaringan atau pengedar. Setelah pengedar dia merasa bahwa saya perlu lagi meningkat lagi menjadi kurir daripada narkoba ini. Setelah kurir dia lagi di meningkat lagi karena sudah tidak bisa lagi, maka dia menjadi bandar dan lain-lain. Nah, contoh misal di daerah Gandus itu mungkin itu sudah menjadi bahagian daripada cara-cara trik para bandar narkoba untuk mengedarkan pasarannya, sehingga setiap anak-anak yang ada di sana ataupun beberapa orang di sana akan mendapatkan daripada hadiah-hadiah tertentu. Terkadang ketika kita melakukan penggerebekan atau mengadukan semacam tindakan terhadap kampung narkoba seperti itu, kita sering mendapatkan perlawanan. Karena pelaku-pelaku narkoba ini sering memberikan hadiah kepada orang-orang di sekitarnya untuk melindungi dia, menutup mulut dan lain-lain. Sehingga kalau sampai dapat 5,6 kilogram itu sudah sangat besar sebenarnya di kampung tersebut. 6,5 Pak? 6,5 itu sudah sangat besar di kampung tersebut. Itu menandakan bagian-bagian itu sudah banyak orang yang ditutup mulut. Alhamdulillah kemarin itu mungkin pecah telur gitu ya Pak ya, bisa dibilang ya. Iya, untuk kampung tersebut. Oke, kita tahan dulu nih Pak. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di sini. Ada Bu Mira di ujung telepon. Selamat pagi Bu Mira. Selamat pagi Mbak Tata. Iya. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mbak Mira. Iya, kalau misalnya saya juga pernah kayak ngebaca beberapa tahun yang terakhir itu kampung narkoba tuh ada di daerah Tangga Buntung ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah misalnya kalau bertahun-tahun setiap tahun ngulang, kayak tadi Pak Adi sempat mengatakan diberi hadiah dari oknum maksudnya yang si penjual narkoba ke masyarakatnya. Jadi ada perlawanan lah, misalnya ada dari pihak berwajib untuk datang ke situ. Kira-kira ini memang apakah ada didalangi sama oknum-oknum tertentu sehingga para penjahat atau juga pengedar narkoba ini berani untuk melakukan perlawanan juga gitu. Segitu aja Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih Mbak Mira sudah bergabung bersama kami. Kita langsung saja tanggapi nih Pak Adi, silakan. Baik, makasih Mbak Mira. Memang yang namanya narkoba itu tidak hanya mengikat kepada orang ya, namanya ekonomi ataupun bagaimana ya. Mereka juga bisa mengikat kepada ya masyarakat, bisa juga kepada oknum-oknum, bisa juga mengikat kepada siapa saja. Berarti tidak menutup kemungkinan gitu ya Pak ya, didalangi oleh oknum-oknum gitu-gitu seperti macam Pak ya? Ya semua bisa, semua bisa. Tergantung daripada sekarang ini yang terjadi di lapangan seperti apa gitu ya Pak ya? Orang bersangkutan mau nggak menjaga integritasnya selaku yang diembat gitu ya Pak ya? Selaku daripada pejabat. Ya silakan Mbak. Oke, baik. Nah, jadi berarti dengan apa yang kita sudah bicarakan tadi, ini kenapa bisa muncul lagi, berarti ini tuh sudah kayak menjadi mata pencarian gitu ya Pak ya? Yang memang sepertinya memang dibutuhkan kan, kalau misalnya kita bekerja gitu ya Pak ya, pekerjaan kita cuma hanya itu saja, kita hanya makan minum dari situ saja, berarti kan memang ini sudah kayak kita ketergantungan juga ya sama
sama pekerjaan ini gitu ya Pak ya. Oke. Di dalam hal ini BNN telah membuatkan 4 strategi sebenarnya dalam rangka mengatasi permasalahan narkoba ini. Termasuk diantaranya bahwasanya hal itu menjadi mata pencaharian tadi. Terhadap strategi yang pertama itu yang kita lakukan adalah hard power approach. Yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan keras, termasuk yang tanya penggerebekan, tangkap, bandarnya dan lain-lain, itu semua adalah tindakan keras daripada yang kita lakukan terhadap pelaku-pelaku yang memang tidak bisa lagi untuk dibaiki, dalam arti kata untuk dibina. Nah, kemudian yang kedua yaitu soft power approach, yaitu pendekatan dengan lunak, di mana di situ kita berikan pengarahan. Kemudian dalam pengarahan itu kita juga ada daya tip, yaitu pemberdayaan alternatif terhadap kegiatan ini. Ini sebenarnya hal yang sangat bagus untuk manfaat bagi masyarakat. Pelaku-pelaku narkoba itu kita coba alihkan dengan memberikan ekonomi alternatif daripada hal tersebut, sehingga mereka tidak lagi menjadi mata pencaharian daripada narkoba tersebut. Di antaranya kita membuat semacam penyuluhan, bekerja sama dengan pihak daripada dinas sosial, pihak dinas perindustrian dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu kita menggunakan yaitu teknologi, pembaharuan teknologi, di mana kita menggunakan alat-alat yang ada, termasuk sekarang ini kita menggunakan radio dan lain-lain segala macam untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat. Yang keempat ini cooperation, yaitu kerjasama. Kerjasama ini mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Di antara kerjasama kita di antaranya dengan pihak Polda seperti ini. Pihak Polda melaksanakan kegiatan, Polresta melaksanakan kegiatan, daripada ini kita melaksanakan penyuluhan, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan pengalihan daripada pelaku narkoba tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik daripada hal tersebut. Nah, bagi pelaku-pelaku pengguna narkoba yang ada, itu tidak akan bisa kita jadikan dengan harapan sebagaimana beralih mata pencahariannya apabila yang bersangkutan masih menjadi orang-orang pecandu narkoba, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan rehabilitasi terhadap yang bersangkutan tersebut. Nah, inilah yang kita laksanakan sampai dengan saat ini. Nah, di antara rehabilitasi itu, banyak daripada mereka itu tidak sadar untuk melaporkan ke BNN. Sekarang ini BNN ini sudah siap. Apa mungkin karena masih takut gitu ya Pak ya? Ya, salah satu di antaranya takut kalau seandainya datang ke sana akan ditangkap dan lain segala macam apa. Padahal kalau dia datang dengan sendirinya, melaporkan sendirinya tentang tentang daripada narkotika, kecanduannya, maka di sana sudah ada banyak daripada di antara psikolog, ada juga dokter, ada juga daripada penegak hukumnya sendiri yang akan selalu mengadakan konsultasi kepada yang bersangkutan, sehingga pada tempo waktu yang telah ada, dia bisa dinyatakan tidak lagi akan terikat dalam jaringan narkoba tersebut. Nah, memang kata Ibu tadi bahwasanya akan berulang. Ya, memang itulah memang namanya juga kita berupaya untuk merubah segala sesuatu. Tetapi dalam upaya kita merubah segala sesuatu itu juga harus merupakan upaya masif daripada keseluruhan dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak mau berubah, apapun yang kita lakukan, maka tidak akan terjadi satu perubahan. Betul. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung bersama kita di sini Pak. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Ada Pak Amir di ujung telepon. Pak Amir, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Amir? Apa yang mau disampaikan nih Pak Amir? Iya, pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi kepada seluruh kerabat kerja RRI yang melaksanakan operasional pagi ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber yang telah memberikan informasi yang sangat penting untuk kita ketahui. Mohon izin Bapak, ingin ikut nimbrung ini. Sebagai warga Palembang, saya sangat geram mendengarnya Pak, bahwa di Palembang ada kampung narkoba. Kalau di Palembang ada
kampung tempat cari pempek seperti 26 itu ada sedikit bangga, Pak. Iya, betul, Pak. Tapi begitu kampung narkoba, malunya bukan main, Pak, sampai ke Papua sana ini. Iya, betul, Pak. Jadi saya sebagai warga Palembang geramnya bukan main, apalagi bapak-bapak sebagai petugas. Jadi begini, Pak, menurut saya ada 3 musuh negara ini, Pak. 1 narkoba yang sedang bapak-bapak berikan penjelasan kepada kita ini. 2 teroris, 2 koruptor. Nah, Ketiga, ya. narkoba, teroris, koruptor. Tentunya, Pak, ini mereka ini bisa bertahan lama ini karena sudah setiap lini, Pak, masuk ada yang begini-begini nih. Nah, yang saya sulit juga, Pak, memahami jalan pikirannya, Pak. Orang-orang kelas-kelas kakap itu, saya ikuti perkembangan di media. Orang-orang kelas kakap itu yang sudah hukuman mati, ada yang sudah 5 tahun, hampir 10 tahun, belum dilaksanakan hukuman matinya itu. Nah, ini sulit saya memahami jalan pikirannya, Pak. Tidak diselesaikan. Selesaikan sajalah. Kalau memang sudah terbukti dari pengadilan, bisa dipertanggungjawabkan, ingkrah istilahnya, maaf kalau saya salah, ya sudah, pensiunkan aja dari muka bumi, Pak. Jadi selesai kita. Nah, masalah kampung narkoba tadi, Pak, saya ada sedikit saran, Pak. Mudah-mudahan mereka akan lebih gerah. Karena kita sudah tahu sarangnya di situ, kampungnya di situ, didata aja penduduk yang ada di situ. Yang betul-betul dicurigai, diawasi. Nah, yang tidak dicurigai ya seperti biasa, pedagang segala macam silahkan aja. Tapi kalau sudah tahu titiknya, kampungnya, ya sudah didata. Supaya mereka makin sempit. Keluarnya makin sempit, mereka beroperasional dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi, Pak, sebagai warga saya geram karena ini musuh negara, Pak. Kalau tidak kita basmi, ya kita akan dibasminya, generasi kita akan sulit untuk maju ini, Pak. Generasi tenggeng jadi. Barangkali itu saja, Pak, respon dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak narasumber yang telah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ini sangat-sangat berguna buat warga Palembang, khususnya Sumatera Selatan pada umumnya. Juga kepada RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi nih, Pak Adi. Iya, Pak Amir, terima kasih banyak atas Masukan saran gitu ya, Pak, ya. masukannya kepada kita semua. Memang kita selalu mendata, Pak, jumlah daripada pelaku-pelaku narkoba. Tapi petugas kita sendiri aja sedikit, Pak, jumlahnya sedikit. Nggak berbanding gitu ya, Pak, Tidak ya? sebanding dengan pelaku-pelaku narkoba ini. Karena itu kita selalu membuat satu agen-agen perubahan. Kita membuat bermacam-macam cara. Di antara caranya itu adalah cooperation. Mungkin kami akan mengajak daripada seorang-orang seperti Pak Amir, orang-orang seperti yang peduli terhadap narkoba ini. Kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan di Arcipena, yaitu di L2 Dikti, berupaya memasukkan daripada tentang pelajaran narkoba ini kepada para mahasiswa. Yang selama ini juga kita sudah laksanakan kepada para pelajar SD, SMP, SMA. Semua kita sudah coba masuk untuk memberikan pengertian-pengertian tentang bahayanya narkoba tersebut. Selama ini memang kita sudah laksanakan, tapi tetap akan ada. Karena bandar itu selalu akan tahu cara-caranya untuk menarik daripada kawan-kawan ini menjadi pelaku narkoba. Boleh di-spill mungkin, Pak, berapa banyak sebenarnya? Ininya. Iya, para pelaku. Sebenarnya begini. Iya. Kita selalu kalah dalam hal penyebaran daripada narkoba ini. Karena itu pernah disampaikan oleh Pak Joko, sebagusnya melaksanakan kegiatan narkoba ini seperti kita melaksanakan dahulu COVID-19. Mana tempat yang ini kita lokalisir, sebagaimana disampaikan oleh Pak Amir tadi, terus diambil daripada pelaku-pelakunya. Kemudian mana yang ada lagi dilokalisir lagi. Karena manusia itu selalu berpindah, bergerak, tahu sesama manusia untuk di mana dia akan berada ataupun menyebarkan daripada penyakit narkobanya ini. Kemudian tadi mengenai hukuman, Pak. Memang disitulah letaknya. Kita kadang-kadang sedih. Beberapa daripada pelaku-pelaku narkoba, khususnya jaringan itu, adalah mereka-mereka yang telah dihukum.
dihukum dengan berat, dihukum mati, sudah ada di Nusa Kambangan dan lain-lain. Itu juga yang membuat daripada membina jaringan-jaringan ini sampai kepada pelaku-pelakunya yang sekarang ini. Sehingga kalau kita tidak ikuti terus, maka akan terjadi lagi. Ataupun 1 menit saja kita lupa terhadap pelaku-pelaku yang lama, maka akan muncul pelaku-pelaku yang baru yang sulit kita pantau kembali. Jadi memang narkoba ini akan selalu ada, Pak. Selagi masih negara ini belum serius untuk menangani narkoba tersebut. Oke. Kita ke pendengar lagi nih Pak. Ada Pak Raihan yang sudah bergabung di ujung telepon. Pak Raihan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Selamat pagi, Pak. Parlindungan Harahap. Oh, Pak di Parlindungan. Bogor. Mohon maaf ya. Sorry. Pak Parlindungan, silakan Pak Parlindungan. Dengan siapa Bapak narasumber dari BNN? Bapak Adi Herpaus, Pak. Pak Adi Herpaus, Pak. Iya. Ada 3 hal yang mau saya beritahu ya, Pak. Saya kebetulan pas bulan Juli masih di kampungnya Tapanuli Selatan. Sangat tidak masuk akal gitu ya Pak ya. Ada saudara saya, beliau ini pengedar, terus ditangkap. Setelah ditangkap, tapi harus supaya bisa jadi pemakai, harus mengeluarkan uang 100 juta kepada Kasat Narkoba, BNN 100 juta, Kejaksaan 100 juta, Kapolres 100 juta. Harus dia mengeluarkan 400 juta supaya dipindahkan juga tahanannya ke Salambue di Bimbuan. Kalau sudah begini, saya rasa tidak ada penyelesaian. Apalagi oknum Kapolda juga ada yang ketangkap Sumatera Barat kan. Terus air-air ini 10 ton. 10 ton itu yang si Prem itu belum dapat. Ini kalau seandainya ini sudah beredar di seluruh Indonesia, sudah berapa juta generasi muda yang ditangkap. Dan korban narkoba. Terus yang kedua Pak, kalau generasi muda yang di bawah umur, dia pemakai narkoba, kalau bisa ditahan sampai 3 tahun Pak. Jangan dijenguk, disuruh bertani sambil belajar. Keluar dia langsung dapat ijazah SMA. Langsung dia bisa masuk kerja. Biar kapok ya Pak ya. Kejuruan namanya. Iya. Supaya, tapi dengan syarat tiap tahun Lebaran tidak boleh dijemput. Karena mereka ini untuk penyelamatan generasi muda bangsa ini. Anggaran ada kok. Buat TNI yang jaga di pulau-pulau kosong sana. Bagi 3 hasil petani. Itu harapan Parlin. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parlindungan sudah bergabung juga kembali bersama kami. Berarti kan dengan adanya pendengar yang talkative gitu sama kita di sini kan mereka aware, mereka perhatian gitu ya Pak ya terhadap generasi muda ini kan Pak. Apa yang mau Bapak tanggapi dari statementnya Pak Parlindungan tadi Pak? Ya, tadi kan sudah kita jawab ya Pak Parlindungan ya. Sebenarnya itu kan kejadiannya di Sumatera Utara, katanya enggak. Kita kedua aja, yang kedua langsung ya Pak ya. Karena yang pertama itu nggak relate sama apa yang kita bahas di sini ya, maksudnya. Silakan Pak. Ya, jadi kan karena itu kejadian di Sumatera Utara dan lain-lain, kita nggak bisa bilangkan bahwa apa yang terjadi di sana tidak mungkin terjadi di sini, bisa saja terjadi. Kembali lagi kepada integritas daripada kawan-kawan yang bekerja selaku penegak hukum daripada narkoba ini Pak sendiri. Jadi kalau memang hal itu dilaksanakan secara integritas mereka itu untuk tidak terkolusi, saya kira tidak akan terjadi hal demikian. Kalau sampai terjadi demikian berarti mereka integritasnya sudah turun. Nah itu perlu kita pertanyakan tentang hal itu. Nah yang berikutnya mengenai bahwasanya dari Pak Parlindungan mengatakan bahwasanya kita harus sedemikian rupa untuk melakukan daripada pelaku-pelaku narkoba, di mana akan ditangkap 3 tahun, kemudian diasingkan sendiri dan lain-lain, dijauhkan dari sosial dan lain-lain. Tentu hal itu perlu kita pikirkan kembali secara matang, karena kita bukan ahlinya di dalam hal itu. Mereka ini manusia itu akan memiliki jiwa sosial, dan jiwa sosial itu perlu kita perhitungkan juga. Nah, dalam hal ini tentu ada yang lebih ahli di dalam hal itu. Nah untuk narkotika ini kita selalu
tegas dan siap untuk melakukan, yaitu yang pertama, hard power approach. Dalam arti kata pelaku-pelaku yang memang bandar, jaringan, dan lain-lain, udah kita adakan tindakan khusus kepada mereka. Sedangkan pelaku-pelaku yang pengguna yang baru kemarin, kita coba rehabilitasi. Di sini saat ini Pak Joko itu ada melakukan disertasi dia untuk S3 dia mengenai narkoba ini. Ada satu hal yang menarik yang dia lihat daripada pelaku-pelaku narkoba ini, di mana kalau seandainya saja semua yang ada ini tidak ada yang mau membeli narkoba itu, dalam arti kata pengguna ataupun ininya sudah tobat semua, sudah tidak aman ada ya yang, Pak. mudah-mudahan seberapapun banyak narkoba 10 ton kata Bapak dari Freddy, dari sini, dari kanan, aman. Karena nggak ada yang beli. Nah, inilah yang kita lakukan dalam upaya soft power approach. Jadi kalau ada mungkin ada saudara Pak Amir ya, ataupun yang punya yang kebetulan sudah menggunakan, segeralah datang ke BNN untuk diadakan rehabilitasi. Rehab ya Pak ya. Ya. Jadi harus diedukasi, tidak dihukum yang gimana-gimana, tapi direhabilitasi ya Pak ya. Direhabilitasi sehingga dia kembali kepada masyarakat dalam kondisi yang baik. Iya. Masyarakat juga saya harapkan tidak menjustis orang-orang yang sudah pernah direhab. Tentu dengan dalam tanda kutip untuk kembali kepada masyarakat. Dia perlu bersosialisasi juga dengan masyarakat. Sehingga apa yang dihasilkan oleh rehab kita itu benar-benar berguna. Yang bersangkutan tidak lagi di justice, tapi tidak yang bersangkutan memang juga sudah gitu ya Pak ya. Oke. Baik, kita ke pendengar kembali. Sudah ada yang bergabung bersama kita di sini. Ini siapa di ujung telepon? Pak Rehan. Halo? Oh, Pak Rehan ya. Tadi saya Pak Rehan, ternyata bukan. Ini ternyata beneran Pak Rehan ya. Ya Pak Rehan, gimana Pak Rehan? Iya, memang begini, Pak narasumber dan Mbak Tata ya. Iya. Kalau bicara masalah narkoba ini, saya jadi bingung betul. Ada di satu sisi ingin memberantas, ada yang mencegah dan lain. Tapi pada kenyataannya sampai tingkat warung rokok pun barang itu ada. Gitu. Tadi barusan sebentar tadi ya Bapak katakan kalau tidak ada yang membeli ya pasti aman kita. Tapi bagaimana mau nggak dikatakan tidak ada yang membeli, barang itu ditawarkan. Ini yang nawarkan itu siapa? Mulai dari tukang rokok, bandar kecil, bandar sampai bandar internasional pun itu yang menawarkan barang dagangannya itu. Nah, permasalahan di situ Pak, jalurnya itu. Kita berkeinginan ya kalau umpamanya barang itu tidak ada yang ditawarkan, tentu saja tidak ada pembeli Pak. Nah ini, sekarang bagaimana caranya untuk barang tidak ada yang menawarkan kita ini? Ini harus berpikir memang banyak resiko Pak ya. Kalau tahu dari negara mana barang itu tentu kita akan sanksi diplomatik ke negara ini impor itu. Walaupun yang menjual itu oknum warga negara dia, kita kasih sanksi diplomasi. Nah, kalau ketahuan gitu adalah produsen keras rumah, yang seperti kata Bapak bilang tadi, kasih sanksi umpamanya ya di penjara atau diapakan ya itu. Nah itu kalau umpamanya dia diproduksi dalam negeri. Nah ini sampai sekarang ini kita berkutat dengan masalah dari bandar kelas menengah sampai penjual rokok tadi itu yang berkutat. Ditangkap, ditangkap, tapi penjualan tetap berjalan terus. Nah ini artinya kita ini membahas narkoba ini berdua dengan BWN yang anti narkoba lainnya berjalan di tempat gitu Pak ya. Berjalan di tempat, tidak ada satu kemajuan sedikit pun gitu. Bahkan konsumen tambah banyak gitu. Apalagi kalau di kampung saya di Sungai Cilincai ini ya. Wah luar biasa itu Pak. Kalau ada orang sedekah, ada organ tambah agak ada organnya agak sore dikit, ya sudahlah mulai ada transaksi itu. Di situ pun ada polisi Pak, ada petugas anti narkoba. Ya diam saja. Ini jadi masalah. Gimana ini masalahnya ini? Siapa yang harus dibenahi? Itu saya katakan seolah kita ini berjalan dan mencari asal muasalnya berdasar motivasi seperti murai benang kusut. Semakin bersama tambah kusut begitu. Nah, oleh karena itu marilah Pak kita sama-sama. Ya saya sepakat kalau pemain masyarakat dihimbau untuk tidak dikatakan menjustifikasi orang-orang yang direhabilitasi, tidak menjustifikasi, tidak membeli narkoba. Nah saya sepakat situ. Tapi yang sumber awal ini harus juga tidak ada kerjasama begitu. Siapa yang kerjasama? Ya artinya ya lembaga-lembaga negara yang harus kerjasama ini. Kalau disuruh arahan di bawah, ya tidak mungkin Pak. Tetap orang itu menawarkan barang dagangannya. Karena itu barang diproduksi pasti akan dijual. Itu rumus dari perdagangan. Terima kasih RRI, sampai jumpa.
Oke, terima kasih Pak Rehan sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Adi. Baik, Langsung terima saja kita kasih Pak tanggapi. Rehan. Tanggapannya sangat bagus sekali. Saya yakin dan percaya ini adalah ikhtiar daripada beberapa orang baik. Dalam Ya. ikhtiar beberapa orang baik itu selalu ada yang tidak baik. Setiap ikhtiar yang kita kerjakan, maka akan selalu ada halangan dan lain-lain. Kalau seandainya semua yang ada di muka bumi ini adalah malaikat, maka tidak perlu ada lagi orang-orang yang tidak perlu lagi ada setan ataupun tidak perlu ada lagi penjahat. Demikianlah halnya dengan narkoba ini. Narkoba ini akan selalu memasuki daripada ke seluruh lini, baik itu yang daripada aparatnya sendiri maupun kepada siapapun yang ada di situ. Karena di situ ada nilai uang yang beredar dan berputar di situ, yang akan menggoda kepada siapa saja yang ada di situ. Karena itu memang disitulah yang menjadi bahagian daripada yang tidak bisa kita berantas secara keseluruhan. Yang paling baik yang mungkin kita lakukan adalah menjaga dari mulai diri kita sendiri, lingkungan kita, maupun ada yang paling dekat daripada kita. Kita dan keluarga kita, lingkungan kita tidak terlibat narkoba, maka akan mempengaruhi masyarakat di sekitar kita. Demikian terus sampai ke atas, sampai kepada negara. Oke. Kalau lihat saat ini, ya lumayan ya Pak ya. Yang namanya pelaku narkoba yang ketangkep. Ini karena kebetulan ketangkep Pak. Coba kalau nggak ketangkep, yang 10 ton, yang sekian banyak. Negara sudah melakukan itu perbuatan itu. Untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pelaku-pelaku narkoba ini. Ini bukti bahwasanya negara peduli dengan narkoba ini. Kalau seandainya dia tidak peduli, tidak mungkin tertangkap itu. Dan Bapak mungkin akan ketemu dengan kita, di kiri kanan kita adalah pelaku-pelaku narkoba sebagaimana Bapak sampaikan tadi. Oke. Nah ini kalau misalnya peredaran yang harus diketahui nih Pak ya, khususnya mungkin para ibu-ibu atau bapak-bapak yang di rumah supaya bisa memprotek anaknya ya, yang mungkin yang saat ini familiar gitu, itu peredarannya tuh seperti apa tuh Pak? Ya, inilah yang dinamakan narkoba itu. Narkoba itu dimulai daripada gratis. Kemudian setelah gratis baru diambil keuntungannya sedikit-sedikit dari bandar kecil. Oke. Dari bandar kecil naik lagi bandar besar dan lain-lain. Nah inilah yang perlu diwaspadai adalah mari kita bentengi anak dan keluarga kita dari pelaku-pelaku narkoba dengan cara menseleksi siapa teman daripada anak kita. Perlu kita ketahui keluarga-keluarga kita juga perlu diseleksi, kemudian diperhatikan. Biasanya pengguna-pengguna awal ini adalah mereka-mereka yang disisihkan secara sosial. Disisihkan dalam secara sosial itu dalam tanda kutip tidak ada perhatian daripada orang tua. Kemudian dia merasa bahwa saya kemana saja bebas dan lain-lain. Dia merasa tidak memiliki tujuan hidup dan lain-lain. Ya, orang-orang seperti ini perlu kita perhatikan. Karena ada satu hal yang perlu kita ketahui. Semua ingin untuk menjadi lebih baik ataupun yang paling top di dunia ini. Mau pengen jadi presiden galau bahasa ini sekarang. Tetapi ada yang tidak bisa. Dalam tanda kutip tidak bisa untuk menjadi hal itu. Maka berdayakan sumber daya masyarakat ataupun SDM-nya itu untuk selain daripada apa yang dia cita-citakan, maka dicari bakatnya untuk menghasilkan sesuatu bagi kemaslahatan dia sendiri. Oke, itu jadi yang harus dilakukan oleh orang tua ya. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung, ada Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini tentang masalah narkoba ya, memang. Iya Pak. Begini Pak, BNN sudah capek-capek membahas narkoba. Ya tiba-tiba muncul lagi. Nah ini Pak, kalau memang sedikit boleh saya berpendapat lah. Itu ibarat kita punya pohon mangga, pohon apapunnya depan rumah. Ketika buahnya tumbuh, diambil habis, Pak. Tapi kalau memang pohonnya tadi tidak tebang, tumbuh lagi Pak. Ini mungkin di sini akarnya mungkin cukup kuat Pak. Di sini adalah oknum aparat yang sengaja melindungi para narkoba dan untuk melakukan upeti. Nah itu sebetulnya harus ditindak tegas itu kan. Seperti itu. Kenapa seharusnya memberantas? Bahkan banyak juga yang melindungi dengan upeti. Nah seperti itu. Nah, alhamdulillah Pak, kalau saya walaupun saya orangnya pernah hidup berpetualang bertahun-tahun,
tidak pernah, jangan sampai yang namanya narkoba ataupun minuman keras pun juga saya tetes belum pernah Pak. Walaupun dikatakan kata teman saya adalah kampung, nggak apa-apa. Yang penting tidak pernah apalagi narkoba di sini Pak. Jadi sangat khawatir sekali. Saya percayalah sekarang kepada para pemberantas narkoba. Nah di sini tadi juga saya katakan akar yang kuat. Bagaimana akar yang kuat itu supaya bisa rubuh. Itulah seperti ini kembali kepada masalah hukum. Hukum harus lebih tegas. Jangan sampai udah maju hukuman mati tiba-tiba dicabut lagi. Nah itu kayak hukum permainan Pak di sini. Pada masa maaf itu mungkin saya sedikit agak sorot tentang masalah narkoba. Maka itu mungkin saya tanggapan tentang masalah narkoba. Mudah-mudahan Bapak sukses hal memberantas narkoba demi untuk bangsa dan negara. Apalagi generasi muda Pak yang sekarang sebagai generasi penerus kita. Kalau toh sudah narkoba hapuslah karir mereka. Maka saya diakhiri dengan sebuah pantun begini Pak. Naik kuda ke kota Langsa, bawa ikan ke kota Kuba, pemuda harapan bangsa, jauhkan dari narkoba. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan sudah bergabung bersama kami ya. Ya lagi-lagi ini banyak bentuk dukungan sebenarnya Pak ya, terus juga bentuk protes biasa ya. Kalau misalkan hidup itu kan pasti ada pro dan kontra ya Pak ya. Nah silakan ditanggapi nih Pak Adi. Baik, makasih Bapak. Ini penelpon kita nih jauh loh Pak, dari Bandung Timur, dia streaming. Baik, terima kasih Pak. Memang itulah memang upaya akan selalu dilakukan. Kalau untuk di Sumsel itu sudah upaya daripada Kapolda membuka yang dinamakan WhatsApp ya. WhatsApp yaitu kemudian semacam nomor telepon yang bisa dihubungi apabila terdapat segala macam penyelewengan yang dilakukan oleh anggota. Nah, termasuk diantaranya narkoba. Silakan saja untuk memberikan laporan kepada nomor tersebut. Nah, Pak Kapolda itu saya tahu dia selalu membuka daripada WhatsApp-nya itu. Informasi-informasi apapun dia akan selalu data di situ. Kemudian selalu memberikan share kepada para kapolres-kapolres untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pelaku-pelaku oknum-oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Baik itu pelanggaran daripada pidana, pelanggaran narkoba, dan lain segala macam apa. Kemudian tadi yang dikatakan kita belum sampai memotong akarnya. Mudah-mudahan yang saat-saat ini juga sudah mulai kita potong akarnya Pak. Udah ketemu akarnya sedikit, nanti ketemu lagi akar yang lain, ketemu lagi akar yang lain. Upaya dari pemerintah sudah cukup lumayan mengadakan tindakan-tindakan itu, kemudian dari Polda juga itu lumayan, dari BNN juga lumayan, sampai dengan kemarin itu Pak Presiden Joko Widodo mengumpulkan KBNN dengan Pak Kapolda beberapa jajaran untuk menetapkan 10 daripada daerah rawan daripada narkoba untuk melakukan tindakan-tindakan keras dan lain-lain. Nah upaya-upaya ini telah terlaksana sedikit demi sedikit. Tapi semua itu tidak akan ada hasil, tidak akan ada artinya tanpa dukungan seluruh daripada masyarakat. Dukunglah mereka. Bermacam-macam cara untuk mendukung, setidak-tidaknya mendoakan untuk pelaku-pelaku narkoba ini segera dapat tertangkap dan bisa digiring sesuai dengan perbuatannya. Oke, nah kalau BNN sendiri sebenarnya untuk program-program kan BNN itu kan punya program, punya kayak ya seperti yang Bapak bilang tadi strategi gitu ya Pak ya, program atau strategi atau upaya lah bisa dibilang gitu ya Pak ya untuk mengentaskan atau memangkas peredaran narkotika ini pasti kan menyasar ke berbagai macam lini gitu ya Pak ya. Yeah. Seaktif-aktifnya BNN itu pasti kan punya jadwal teratur gitu Pak ya. Kita juga pengen tahu nih kalau di BNN sendiri itu misalnya 1 bulan nih Pak, kegiatan tersebut itu dilakukan berapa kali, terus juga apakah merata bulan ini menyasar semua lini atau dibagi-bagi gitu Pak, bulan ini mungkin tokoh masyarakat, bulan depannya ke sekolah atau gimana Pak? Jadi untuk kegiatan kita itu ada dibagi atas 3 besar sebenarnya. Yang pertama kalau yang sebenarnya 4 besar, yang satu untuk umum itu dalam arti kata surat menyurat dan lain-lain ya. Yang pertama itu adalah pencegahan. Pencegahan itu kita selalu mempunyai data awal, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan setelah dibagi sesuai dengan apa adanya. Ya,
sesuai dengan DIPA RKAKL kata orang itu ya, sudah ditetapkan 1, 2, 3, 4, tapi tetap daripada masyarakat yang membutuhkan itu cukup banyak yang ingin melakukan kegiatan pencegahan daripada narkotika ini. Anggota yang ada di situ cukup hanya 8 sampai dengan 10 orang yang ada di pencegahan itu, tidak mencukupi daripada kegiatan-kegiatan itu. Karena itu tadi yang kedua yaitu kita yang di pemberantasan. Kita yang di pemberantasan ini hanya sedikit yang ada di BNN. Berapa orang, Pak? Ya paling 30 orang. 30 orang itu untuk menutupi seluruh Sumatera Selatan. Nggak cukup kan. Tetapi dalam kegiatannya itu, kemudian rehabilitasi hanya beberapa orang saja, berapa gelintir saja yang melakukan. Dalam upaya-upaya itu BNN telah membuat strategi supaya yang jumlahnya sedikit ini bisa untuk mengcover kepada banyak orang. Dengan cara satu, yaitu melakukan kooperasi. Kooperasi itu adalah kerjasama, baik itu dengan pihak Polda, baik itu dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal untuk penyuluhan. Kita membentuk daripada agen-agen perubahan seperti di universitas, di mana, di SD, SMP, SMA, guru-guru dan lain-lain. Sehingga yang memberikan penyuluhan itu bukan hanya kawan-kawan yang ada di BNN, tapi membentuk agen-agen perubahan yang memberikan penyuluhan. Demikian juga dengan agen-agen daripada perubahan dalam arti kata untuk masalah rehabilitasi. Kita membentuk kerjasama dengan kawan-kawan yang ada di kesehatan dan lain-lain segala macam apa, di Kesbang dan lain-lain, sehingga pelaksanaannya itu hanya mereka yang melaksanakan kegiatan dan kita memberikan koordinatornya. Kemudian untuk kawan-kawan yang yang jelas kami ini adalah pemberantasan, bidang kami adalah pemberantasan. Kami juga memberikan kerjasama Pak, termasuk kepada kawan-kawan yang ada di Polda dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan pemberantasan narkotika ini. Berarti ke instansi lain juga ya Pak, misalnya instansi lain pengen apa? Bea cukai, segala macam apa, kita selalu kerjasama dengan mereka. Terutama sekali terkait dengan jaringan narkoba ya Pak ya. Ya ini yang beberapa yang kita ungkap di awal itu adalah dengan bea cukai, itu banyak sekali kita laksanakan. Dari perjalanan mereka kita bisa tahu tentang hal-hal yang kira-kira apakah ini termasuk pemain biasa ataukah bagaimana dan lain-lain. Nah ini dalam hal ini kalau tanpa ada kerjasama dari kawan-kawan, jumlah kami hanya sedikit. Tidak tercover itu tidak tadi ya akan Pak ya. tercover keseluruhan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari udara, darat gitu ya Pak ya, paling banyak tuh peredaran narkoba itu melalui jalur apa sih Pak? Begini, kalau secara jumlah yang kecil itu biasanya kan yang biasa lah ya, jalan kaki juga bisa gitu ya. Nah itu justru yang sangat menakutkan juga. Antar jaringan itu paling banyak kita ini kan itu dari laut. Turun ke darat. Nah darat ini dari mulai daerah ujung sana sampai ke sini. Ujung sana tuh mana nih Pak? Ya ujung Sumatera lah. Ujung Sumatera. Ujung gitu, Sumatera sampai ke sini, ya kan gitu kan. Luar negerinya ya kita udah tahu ya di mana Golden Triangle dan lain-lain segala macam apa. Nah dari situ baru bisa masuk. Yang bisa kita cover itu yang di Sumatera Selatan ya itu yang darat. Karena memang kita banyak terkait dengan perhubungan darat. Kalau yang laut juga ada Pak. Nah pernah kita tangkap juga untuk yang menggunakan kapal. Itu sekarang ini masih ada di Polair itu kapalnya. Besar lumayan, hasilnya lumayan juga di tahun 2000 sekian. Tapi ya selama ini memang seperti itu. Pelaku narkoba akan selalu mengintip kepada kita. Di mana letak lemahnya kita. Kita sering apel pagi, dia masuk di saat apel pagi. Kita sering begini, dia masuk di saat itu. Berarti tidak menutup kemungkinan nantinya kita juga harus merubah strategi kita dong Pak? Di sana letak daripada strategi-strategi dari pemberantasan itu memang kita harus tahu. Iya. Ya. Nah, ini kan juga edukasi kepada masyarakat bahwa kalau misalkan ada saudara atau tetangga lah ya yang dia katakanlah ternyata dia terindikasi memakai gitu kan, ini kan boleh kita laporkan ke BNN gitu ya Pak ya. Nah pasti akan direhabilitasi. Nah mengenai tempat rehabilitasinya sendiri itu di mana Pak? Kalau di Provinsi Sumatera Selatan ini apakah sudah ada penambahan? Kita ada 17 ya kalau nggak salah IPWL ya.
Berarti di setiap kabupaten ada? Di kabupaten ada, setiap kabupaten ada. Oh, oke. Tapi apakah mampu ataukah Untuk kemampuannya, meng-cover itu, ya. kompetensi ataukah tidak? Nah, perlu kita ini kan lagi ya, selalu akan ada penilaian dari kita tentang kompetensi daripada IPWL ataupun lembaga rehab tersebut. Oke, berarti tergantung ininya juga ya Pak ya, diagnosa dari pasien-pasiennya ini terus ada yang dibawa keluar Pak Sumatera? Ada. Kalau yang gratis dalam tanda kutip ya, Oke. dibiayai oleh negara itu ada di daerah Kalianda satu yang biasa kita gunakan Lido sama di Lampung ya Pak Kalianda ya? Kalianda Lampung ya, sama Lido di Bogor. Tetapi itu nunggunya lama. Oh, oke. Panjang. Jadi solusinya gimana Pak? Ya inilah yang Sedangkan pembentukan kan kita, IPWL inilah yang merupakan sifatnya berbayar ya sama mereka. Tapi tidak bukan BNN yang punya gawean, tapi mereka yang punya kerjaan. Nah, lembaga-lembaga yang mengadakan semacam rehab ini, nah ini seperti contoh Ar-Rahman gitu ya. Nah, itu memang ya mereka harus membayar dari mana? Negara tidak ada yang memberikan. Berarti hal jatuhnya itu. tuh mandiri gitu ya Pak? Mandiri daripada mereka. Mudah-mudahan bisa. Ada info terbaru akan ada pembangunan tempat rehab terbaru kah Pak? Kemarin kita coba untuk di Pagar Alam. Pagar Alam itu progresnya sejauh membuka ini gimana daripada ya sekarang ini sudah ada tempatnya saja. Tapi belum ada fasilitasnya. Belum begitu ini. Fasilitasnya sudah ada, ya hanya gedung saja, tapi yang lain-lainnya belum ada. SDM dan lain-lainnya belum ada Pak ya? Sudah siap sih, SDM-nya sudah siap. Itu menampung berapa orang Pak? Kalau yang di Pagar Alam? 500-an. 500 ya? Kacau juga kalau misalnya 1 bulan langsung penuh ya Pak, 500? Ya kalau memang bisa penuh ya bagus ya atau apa. Tapi kan kalau berarti banyak banget Pak gitu banyak. ya. Tapi masalahnya ini kembali lagi ya. Mereka-mereka yang bisa untuk melakukan rehab ini kan keilmuan. Nah ini perlu diadakan semacam analisa dan evaluasi, kemudian kerjasama dengan para pemikir-pemikir ya seperti universitas, rumah sakit dan lain-lain, sehingga memang hasil yang dimunculkan daripada pelaku pecandu itu bisa kembali benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara kompetensi daripada hal itu. Nah ini perlu negara itu untuk berpikir secara baik. Sebanyak apapun yang masuk di sini, di narkoba sebanyak apapun tidak akan bisa dibeli kalau orangnya sudah sembuh semua. Ya. Itu aja. Ya kita sama-sama optimis lah ya, mudah-mudahan berkurang jangan bertambah lah ya. Baik, tanpa terasa ini udah jam 9 Pak, kita harus cukupkan perbincangan kita. Tapi sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan kembali Pak untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, untuk pendengar kita yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini? Silakan Pak. Kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia saya ingin menyampaikan, mari kita jaga dari mulai hal yang kecil, diri kita, keluarga, lingkungan, masyarakat maupun yang lain-lain untuk tidak terlibat daripada narkoba. Setidak-tidaknya tidak menjadi pecandu atau pengguna narkoba. Sayangi mereka dan ajak mereka bersosialisasi untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian apabila dapat informasi mengenai bandar, informasi mengenai jaringan, informasi yang lain-lain, sampaikan kepada aparat yang berwenang seperti BNN, Polda dan lain-lain. Kami bukannya untuk bersaing untuk mendapatkan lebih banyak, tapi apabila di sini narkoba sudah tidak ada lagi, maka tugas negara ini